Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang santai sekarang, jadi bersama beberapa mahasiswa UMM yang kebetulan saya mengajar di kelas ini ya. Jadi mengajar antropologi. Jadi kita mau bikin konten yang santai aja, ngobrol-ngobrol tentang kampus UMM dari sisi yang lain. Karena saya lihat kampus UMM ini banyak yang pro, tapi banyak yang mengkritik juga. Enggak apa-apa, jadi kita ngobrol-ngobrol aja sesuai dengan pengalaman Anda di sini. Sudah berapa bulan kamu di sini? Saya 1 bulan, Pak. 1 bulan, cukup lah 1 bulan untuk bisa paham ya tentang ini ya, Yuda ya. Nah, ini lokasi apa Yuda? Ini Yuda yang bawa ke sini. Ya. Saya enggak paham, ini punya siapa dan apa ini? Oke, ini adalah tempat sekumpulan atau perkumpulan teman-teman UMM, Pak. Sebelumnya itu kita sering ngopi-ngopi di sini. Nah, tempatnya itu namanya Pandava Garden. Itu dimiliki oleh Mas Abdul Musawir sama Mbak Marina. Beliau itu adalah ketua DPP IMM se-Indonesia. Se-Indonesia? Gila, bener? Mas Abdul itu beneran itu? Iya, Pak. Se-Indonesia? IMM seluruh Indonesia? Ya, wow. Indonesia itu ketuanya Mas Abdul yang punya Pandava Garden ini. Oke, dan ini belum selesai ya kelihatannya? Ini belum. Rencananya apa kayak joglo gitu ya? Ya, kayak ya. aula gitu ya? Oh iya, iya. Ada Tapi kan pusatnya di sana ya? Iya, Di sana. Oh iya, iya. Nanti kita ngopi juga di sana. Ya. Ini belum buka karena belum siap. Nggak apa-apa, kita sambil nunggu bukanya ini, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang itu. Nah, sebenarnya bukan topik ya, apa ya, fokus kita siang ini mau ngobrol tentang UMM, karena kampus UMM ini sekali lagi saya ulangi itu, bahwa kampus UMM ini ya bagus lah. Saya kira tidak ada satupun yang mengatakan itu jelek. Cuman kadang-kadang kan ada orang yang mengkritik, itu biasa. Nah, saya ingin kamu itu objektif tentang ini, walaupun baru 1 bulan. Mungkin tidak bisa objektif banget. Tapi pengalaman 1 bulan ini gimana, Nara? Kamu kan pernah sudah 1 bulan di sini. Iya, sudah 1 bulan, Pak. Ya, kamu milih UMM kenapa? Pada dasarnya saya milih UMM karena saya juga berangkat dari sekolah-sekolah ataupun amal usaha milik Muhammadiyah. Oh gitu, SMK? Ya, saya dari TK sampai sekarang kuliah itu di Muhammadiyah semua. Oh gitu, ya. Terakhir kamu SMA atau SMK? Terakhir saya MA Muhammadiyah 2. MA? Di mana itu? Di Gedung Gadang. Oh ya, ya. Gedung Oke. Jadi satu jalur gitu. Ya apa-apa, itu memang pilihan-pilihan ya. Ya kalau Yuda dari apa? Saya dari negeri, Pak. SMA negeri? SMK Negeri 2. SMA negeri 2 di mana tuh? Di Jalan Veteran nomor 17. Oh itu yang terkenal itu ya? Iya, Pak. Ya, jurusan apa kamu dulu? Jurusan perawatan sosial sama selaras dengan kesehatan sosial. Oke. Kalau yang lain coba, Anda? Kalau aku jujur aja disuruh orang tua. Masuk UMM? Iya. Disuruh orang tua? Disuruh orang tua. Hebat juga ya orang tuamu. Kenapa? Kakak aku alumni UMM, baru banget lulus di wisuda periode 1. Prodi apa dulu? Hubungan internasional. Dan berhasil sekarang? Dan alhamdulillah sekarang dia jadi administrasi kerja di Swiss German University. Wow. Dan dia bagian ngurusin mahasiswa yang kayak mau ke luar negeri, terus tukaran pelajar dan magang segala macam. Dia di mana dia? Sekarang dia di Tangerang, kerja di Swiss German University. Apa namanya? Apanya? Lembaganya itu apa? Swiss German University. Yeah. Dan dia tugasnya sebagai administrasi yang ngurusin mahasiswa visa-visanya, pertukaran. Jadi kakakmu cewek? Kakakku cewek, iya. Dan itu punya posisi seperti itu ya? Iya. Wah luar biasa. Dari HI? Dari HI. Kebetulan juga. Lulus tahun berapa? Tahun ini. 2023 periode. Jadi baru lulus aja udah? Baru lulus ya. Oke. Kalau kamu, maaf ini. Kalau saya sendiri kan sebenarnya sebelumnya saya sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Batu. Nah dulu itu saya ambil jurusan peternakan. Dan kenapa saya masuk UMM itu karena ada beberapa rekomendasi dari orang tua, teman orang tua. Wow. Iya, menarik ya, menarik itu. Oke. Dan kamu katanya dapat beasiswa ya? Ya, kebetulan saya dapat beasiswa dari salah satu tokoh Malang. Iya, tokoh di Malang. Malang yang mau di pusat. Iya. Ya, oke, enggak usah disebutkan nanti semua
Nah, kalau disebutkan semua kepengenan, tapi lumayan loh 4 tahun ya dibiayai. Seperti Yuda juga kan? Iya. Jadi itu lumayan, Kak. Mbak, kalau yang terakhir, saya tidak tahu siapa Anda. Aku masuk UMM itu karena direkomendasiin Pak Desa yang kebetulan jadi guru besar di UMM. Pak Dekan? Dekan mana? Di S3-nya sih Pak. Di fakultas? Iya, Pak Abdul Haris. Pak siapa? Abdul Haris. Oh, Pak Abdul Haris. Oh ya Allah, kamu keluarganya Ustadz Abdul Haris tak? Dari Lamongan kalau itu, bukan? Abdul Haris dari mana? Bojonegoro, Pak. Oh lah, saya bingung karena ada banyak dari Lamongan, dari FAI itu. Oh jadi dulu SMA-nya apa? MA Muhammadiyah 1 Teluk Wow, itu disuruh masuk UMM. Iya, suruh masuk UMM. Dan kenapa milih prodi KS? Karena kalau prodi KS-nya itu juga direkomendasikan Pak Desa saya yang di RSBN, kepala RSBN. Apa itu? RSBM itu apa? Rumah sakit sosial. Rehabilitas Dinas Sosial bagian tunanetra. Oh maaf, saya agak lupa ya. Jadi luar biasa itu. Jadi enggak semuanya oke ya, dan tidak ada yang maaf ya, tidak ada yang memaksakan diri. Enggak ada. Dan kamu sadar banget bahwa apa ya, betul-betul masuk UMM karena memang merasa apa ya, canggih lah kampusnya, apa bener lah. Ada yang kritik katanya kampusnya kacau, itu ada banyak apa namanya tai kucing segala. Itu bener ah? Siapa yang jawab ini? Kalau menurut pengalaman pribadi sih satu selama bulan sejauh ini ini ada? nggak ada, Pak. Nggak ketemu ya? Nggak pernah tai kucing itu. nggak pernah kelihatan tai kucing. Ya itu kadang-kadang kita ini kan subjektif sekali. Ya kritik boleh, tapi mosok kampus bau tai kucing. Memang ada kucing saya lihat, Ya. dan mungkin ada tai kucingnya, tapi nggak tahu di mana. Saya ini maaf ya, mungkin Anda belum tahu, saya ini sudah lama kerja di UMM. Ya, sejak tahun 81 saya diangkat jadi pegawai negeri dan diperbantukan di UMM. Dosen yang dipekerjakan itu, yang namanya DPK. Dan saya udah pensiun untuk DPK-nya, tapi masih ngajar terus sampai sekarang gitu loh. Ya UMM kan baik karena mungkin dianggap saya ini orang tua yang kayak sesepuh gitu loh. Ya, mengabdi. Oke, jadi saya tahu lah sejarahnya UMM, tapi enggak kita bicarakan sekarang. Tapi yang menarik begini loh, maksud saya begini, kamu itu sadar nggak di UMM itu bahwa memang kamu pilihan sendiri? Itu kira-kira apa? Rencana kuliah dulu, jangan rencana setelah lulus. Sekarang rencana kuliahmu itu mau apa? Siapa yang bisa jawab? Monggo. Siapa yang jawab? Kamu? Ya. Rencana kuliah aku tuh mungkin lebih karena udah terbiasa. Selain aku kan orangnya nggak bisa belajar sekolah doang gitu doang. Jadi mungkin bakal ngikutin kegiatan-kegiatan yang banyak. Jadi emang karena aku tahu kalau misalnya orang-orang tuh bilang gini, orang kebanyakan masuk PTN gara-gara banyak keterima di pekerjaan, ya kan? Oh iya, Ya kan? itu benar tuh. Iya, Menurut Anda benar? Menurut aku itu kurang benar karena Belum tentu juga ya. itu juga karena kan skill orang yang dilihat. Ada orang yang lulusan PTN terbaik tapi ternyata dia di CV-nya nggak ada skill satupun. Gitu. Wow. Hanya dapat ijazah. Iya. Oh, maaf jangan ngomong terlalu keras ini. Iya, jadi maaf ya. Saya ini sedikit saya singgung. Bahwa saya ini sebenarnya S1 saya itu di universitas yang dulu, maaf sekarang udah terkenal, dulu nggak terkenal belas karena itu satu fakultas, jadi fakultas tarbiyah bagian daripada IAIN Surabaya di Malang. Dan alhamdulillah kok teman-teman saya hebat-hebat itu menurut saya loh ya. Ada yang jadi rektor, bahkan ada kerja yang di Pertamina, padahal UIN loh, UIN sekarang ya, dulu IAIN. Saya ini dari fakultas tarbiyah, tapi saya kan tidak sesuai dengan apa ya prodinya kalau sekarang ya. Fokus saya itu dulu seharusnya menjadi guru agama, tapi saya bukan tidak mau, tapi takdir menentukan lain gitu. Dan alhamdulillah saya masih bisa berperan lah. Saya buktinya dipercaya belajar di Amerika dan jadi itu betul ya yang saya kamu omongkan bahwa tidak harus memilih kampus itu yang negeri. Karena PTS juga memiliki peluang. Karena kan sekarang juga kita ditekankan sebagai mahasiswa jangan cuma belajar secara ilmu, tapi juga skill juga diasah. Jadi aku di kuliah tuh rencananya pengen nggak cuma akademik, tapi non akademik juga dikembangin. Oke. Kamu dari mana asalnya? Aku dari Tangerang. Tangerang jauh-jauh sini ya. Rupanya kampus UMM sudah terkenal di sana.
udah. Oh, gitu. Terutamanya di SMA Islam. Kayak aku kan alumni. Dari SMA Islam. Aku SMA negeri, tapi ada yayasan Islamic Village. Itu sekolah aku SMP. Itu udah yang kayak sekolah apa sih, kampus-kampus Muslim Islam segala macam, itu udah lumayan terkenal. Jadi UMM tuh udah masuk. Radarnya kan. Radarnya udah ada. Luar biasa ya. Kakakmu Yuda dari mana asalnya? Saya dari asli Malang, Pak. Oh, asli Malang. Dengar di Malang itu terkenal nggak UMM? Walaupun kadang-kadang ada yang benci loh. Ya. Apa yang benci? Apa bukan benci ya? Artinya menganggap enteng lah, menganggap dengan sebelah mata. Gimana kalau menurut kamu? Kalau di Malang sendiri itu mesti ya, kalau swasta itu paling nomor 1 di UMM. Oh gitu? Ya. Kalau kita bicara dengan masyarakat, kampus swasta di Malang yang paling unggul siapa? Pasti UMM. Oh gitu? Pasti. Bukan hanya kampusnya bagus? Bukan hanya kampusnya bagus, tapi alumninya serta fasilitasnya untuk mahasiswa itu yang paling. Ya alhamdulillah lah ya kalau disetarakan sama kampus-kampus negeri di Malang atau PTN di Malang itu sudah menyamai lah dan hampir melebihi UMM. Oh gitu? Wow. Itu menurut publik ya? Suara publik. Itu kan bisa objektif, bisa enggak ya. Tapi kalau publik mengatakan begitu mau apa lagi ya? Nah, secara akreditasi pun juga unggul kita, Pak. Oh iya, unggul berkali-kali itu. Semua kampusnya udah unggul, dapat aku. Melebihi PTN juga yang masih akreditasinya yang di bawah unggul. Oh, kamu tahu dari mana? Ya saya riset, Pak. Karena saya asli Malang juga, ya juga tahu harus lihat ya. Harus kita. Kalau alumninya yang kamu kenal, saya ini. Alumni yang paling kenal yang pasti yang berhasil. Yang berhasil dari alumni saya di senior saya itu ada yang apa namanya sudah menjadi staf di kepresidenan. Oh ya. Juga ada. Sopo itu? Aku baru malah. Pak Pradana Boy. Itu Pak siapa? Pradana Boy. Pradana Boy itu ada. Oh yang yang dari Timor Leste. Bukan? Bukan. Dari asli Malang juga beliau. Oh ya, oh maaf saya keliru ya. Oh namanya Pradana Boy. Ya itu Pak Pradana Boy. Beliau dosen juga di AIK. Wow. Itu ayahanda saya. Oh Mas Boy itu, aku apa nih gue untuk Lamongan toh. Iya. Tahu saya itu kalau itu Mas Boy itu. Ini dari Kesos juga. Dia kan juga pernah kuliah di mana-mana, di Singapura, di ini. Alumni yang sangat merepresentasikan UMM. Enggak, ngobrol-ngobrol tentang, maaf ya, saya bukan pamer ya. Saya ini kan alumni Amerika. Kira-kira kamu punya enggak idealisme untuk bisa kuliah di luar negeri? Kira-kira siapa yang mau punya, misalkan, wah aku kepengen kayak Pak Habib gitu. Ada nggak? Ada nggak? Kamu? Iya, aku dari kecil sebenarnya pengen banget kuliah di Harvard University. Wow. Cuman karena emang waktu S1 kemana aku sempat nyoba kuliah, bukan kuliah tapi daftar dan keterima, tapi di Australia. Tapi karena kata orang tua, masih anak lulus SMA gitu. Takut ya? Iya. Padahal nggak apa-apa, aman. Saya ini kebetulan pernah keliling di Australia ya, terus kemudian ngajar di beberapa kampus di Italia juga, kemudian seminar-seminar di Australia, hampir keliling seluruh Australia saya itu bahkan baru-baru ini 3 bulan yang lalu saya dipercaya tanda petik ya itu untuk membawa mahasiswa Australia ke Lampung, walaupun itu dosennya mereka, dosen mata kuliahnya itu teman saya, tapi andaikan saya tidak kualitasnya tidak bagus, kenapa tidak pilih yang lain, kok saya yang dipilih? Kan banyak teman dia di Indonesia, tapi alhamdulillah saya dipercaya itu. Jadi sebenarnya lebih aman di sana loh. Jadi maaf, bukan lebih aman ya, aman lah. Nyaman, aman di Australia walaupun kamu masih baru tamat SMA. Jangan bayangkan takut seakan-akan di Australia itu ndak aman, ndak ini. Walaupun di Italia juga. Saya yang tahu di Eropa itu Italia. Saya lihat ada beberapa mahasiswa Indonesia di sana yang fine-fine aja. Ya memang kadang-kadang di Italia mengerikan juga itu. Soalnya polisi di bawah mana bawa brand. Iya. Wah, senjata panjang gitu. Tapi waktu tahun berapa? 2007 ya. 2007 dan saya fine-fine aja di sana. 3 bulan di sana oke, nggak ada masalah dan pergaulan saya agak luar biasa ya, kemana-mana dan pindah-pindah dari satu kota ke yang lain. Yang mengerikan itu di rumah ya, bukan mengerikan ya, tapi ada banyak polisi bawa brand.
Jadi kelihatannya bukan anti musuh dari luar, tapi lebih banyak mafia di situ ya. Saya tidak tahu. Saya waktu itu tanya sama seorang polisi, kenapa kelihatannya tidak aman? Oh ternyata sebenarnya aman, cuman itu antipasi aja. Ya. Oke, selain kamu ada lagi yang kepingin? Ada lagi Pak. Kamu mau mana? Saya pengennya itu dari MA sih Pak. Punya kepingin untuk pelajari ataupun apa ya, belajar lebih banyak lagi tentang peradaban Muslim di Eropa. Wow. Itu kan awalnya ada di Spanyol, ada di kota itu namanya Andalusia. Saya tahu itu karena anak saya kan kuliah di Portugal. Sekarang ini belum lulus dia, sebentar lagi lulus gitu. Jadi dia menjelaskan itu, dan saya banyak informasi tentang itu, bahkan beberapa teman di Spanyol yang sudah lihat itu, namanya Alhambra itu. Jadi Alhambra itu semacam apa ya, ex kerajaan gitu ya, keraton, bukan kerajaan tetapi palace. Apa ya, palace itu kastil itu, keraton ya. Ya seperti apa namanya kalau bahasa Indonesia, yang saya agak lupa. Istana ini. Keraton, istana ya itu. Karena saya ini kadang-kadang bisa bahasa Inggris tapi enggak tahu bahasa Indonesianya itu. Nah, saya kira itu bagus kalau kamu mau ke sana. Ingin tapi itu penting loh ya Mas. Saya ini dulu maaf ya, saya itu masih SD, itu suka nonton drama lokal Banyuwangi yang gamelannya itu Bali tapi bahasanya bahasa Jawa, dan ceritanya itu tentang negara Rom, ya. tentang negara Cina. Ceritanya itu maaf ya, betul-betul, tapi katanya sekarang ceritanya enggak ke sana.